Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, kali ini saya ada project mau ganti oli power steering Toyota Avanza lama ya. Ini lokasi oli power steeringnya. Ini sudah terlihat jelas dari tutup tulisannya ya, tulisan di tutupnya. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Jadi saya mau ganti oli power steering ini, cukup menggunakan 1 liter oli khusus power steering ya, atau oli matic. Ini jadi oli power steering atau oli matic ini jenisnya sama, Dex 3 ATF. Jadi ini saya sekalian mau flashing juga ya. Kurang lebih caranya seperti ini. Oke, simak terus videonya sampai habis, sampai tuntas. Oke kawan, sebelum pengurasannya dimulai, ini posisi setir saya belokkan mentok ke kanan ya, supaya nanti teknik flashingnya berhasil. Oke, ini sekarang tutupnya saya buka dulu. Jadi ini merupakan penampakan oli sebelum dikuras ya. Ini kalau dilihat dari skala kecil sih ini masih terlihat merah, tapi nanti ketika kita pindahkan ke botol aqua yang transparan, ini sudah hitam ya olinya. Jadi harus dikuras. Nah, lalu untuk arus balik dari si oli ini posisinya ada di sini. Nah, nanti ini yang kita cari selangnya lari ke bawah kan. Ini nanti yang di bawah yang kita lepas buat kuras atau kosongkan tabung olinya itu. Oke, ini sekarang kita berada di bawah mobil bagian depan. Nah, ini jadi selang yang tadi balik ke atas, ini saya lepas ya. Ini cukup dilepas pakai tang aja. Ini dia merupakan kancing kawat biasa ya, tapi ini biasanya lepasnya agak susah nih nariknya, karena pastinya kan udah lama juga nggak dibuka-buka. Ini pas lepasnya juga hati-hati, jangan sampai mental selangnya, karena dia langsung muncrat airnya ya, olinya ya, bukan airnya. Jadi siapkan botol atau apapun wadah untuk buangan olinya ini. Nanti selangnya langsung dimasukkan ke botol, dan di bagian bawahnya ini juga sudah saya alasi ember ya, supaya tidak berceceran di lantai. Ini cuman tidak saya videokan aja di bagian bawahnya. Jadi biarkan oli ini sampai habis, sampai tidak menetes kembali. Nanti baru kita sirkulasikan oli yang barunya agar sekalian bisa flashing juga. Oke kawan, kita tunggu beberapa menit agar oli ini berhenti menetes atau kosong semua di semua saluran power steering ini ya. Oh ya, nanti jangan lupa untuk dipasangkan botol juga di bagian selang sini nih, yang saya beri tanda panah. Ini nanti ketika setir diputar berlawanan arah, yang tadinya posisi ke kanan dan terus diputar ke posisi kiri mentok, itu nanti ada oli yang muncrat dari selang ini yang saya beri tanda panah ini ya. Jadi harus dikasih wadah botol atau plastik yang lainnya supaya tidak berceceran kemana-mana olinya. Oke, sembari menunggu tetesan olinya berhenti, ini kita kembali lagi ke atas. Ini di saluran balik oli ini saya beri plastik ya, supaya nanti bisa flashingnya sekalian. Ini dilepas saja kancing pengait dari selang ini ya, cukup pakai tang aja. Ini juga lepas ya, hati-hati jangan sampai selangnya ini patah ya, bukan selangnya sih, tapi besi yang menempel di tabung reservoir olinya itu patah. Nah, ini jadi ketika selang sudah dilepas, ini saya langsung beri plastik dan diikat kabel tis atau karet, agar nanti ketika kita isi oli yang baru, dia tidak keluar langsung ke bawah ya, tapi dia sirkulasi ke bagian dalam dulu, terus langsung menembak di bagian saluran pipa yang tadi saya beri panah ya. Dia nanti nembak ke situ semuanya ketika setir diputar berlawanan arah. Jadi ini pastikan plastiknya benar-benar terikat kencang ya, supaya nanti tidak membalik atau tidak mental
ke depan atau keluar ya. Kalau bisa sih dipastikan benar-benar kencang plastiknya juga supaya tidak bocor menetes ke bagian mesin atau ke bagian fan belt. Karena ini juga dekat sekali dengan fan beltnya ya. Oke, jadi seperti ini sudah saya ikat plastik dan juga sudah saya sumpal bagian pipa dari tabung reservoir dari power steering ya. Oke, untuk penggunaan olinya itu sendiri saya pakai dari Valvoline. Ini bukan promosi ya, tapi saya memang dianjurkan pakai ini dari bengkel. Ini pakai Dex 3 ATF. Jadi kata orang bengkel, oli ini sama aja kayak oli Matic ya. Jadi untuk oli Matic atau oli power steering itu jenisnya sama, Dex 3 ATF. Nah, ini saya pakai kemasan 1 liter. Nanti harusnya cukup ini saya sirkulasi atau kuras oli dari power steering dengan 1 liter oli yang baru aja ya. Jadi ini langsung aja kita tuang ke tabungnya. Oh ya, sebelum dituang ini dipastikan olinya benar-benar orisinil ya, bukan yang palsunya. Dan juga dipastikan juga olinya belum expired. Bisa dilihat dari warnanya dan juga dari tekstur olinya itu. Kalau dia sudah mengental sekali ya berarti sudah tidak layak pakai. Nah, ini untungnya masih merah juga dan expirednya juga masih jauh, jadi masih bisa dipakai. Oli yang baru tuh dia seperti merah Fanta ya. Ini nuangnya kalau bisa pakai corong, karena saya nggak ada corong jadinya begini deh, agak netes-netes sedikit. Ini diisi secukupnya sampai batas atas ya, jangan sampai luber. Nah, jadi ketika sudah diisi ini, nanti kita hidupkan mesin, lalu sambil diputar ke kiri setirnya. Jadi pastikan dulu sebelum dihidupkan mesinnya, plastik yang tadi kita ganjal di pipa tidak menyangkut ke fan belt ya. Nah, sekarang mesin saya nyalakan. Setelah dinyalakan sambil diputar ke kiri ya, ke arah berlawanan setirnya. Nanti ketika di akhir putaran roda, ketika dia sudah mentok ke kiri, akan ada suara tembakan di kolong cus. Itu dia berarti sudah mengeluarkan sisa oli di saluran power steering. Oke, ini saya ulang ya videonya. Mohon untuk dihidupkan suaranya untuk mendengarkan suara tembakan cus di bagian bawah. Nah, sudah terdengarkan. Langsung mesin dimatikan ya. Setelah itu, ini kita isi kembali ya tempat oli power steeringnya. Isi sampai di batas atas saja ya. Ketika oli sudah tidak surut lagi, itu tandanya oli sudah masuk ke saluran power steering ya. Jangan khawatir bocor di bawah, dia nggak akan bocor ketika mobil mati ya. Jadi tenang aja. Diisi pelan-pelan, dilihat perkembangannya dia surut lagi atau tidak. Kalau misalnya dia surut ditambahkan, kalau misalnya sudah tidak surut ya berarti sudah cukup olinya. Tidak perlu khawatir bagian bawahnya bocor karena dia tidak akan keluar kalau mesin mati. Nah, kalau sudah pas, tidak turun lagi, ini sekarang kita pasang nih selang yang tadi kita buka di bagian bawah mobil ya, di yang bagian depan. Ini pasangnya juga hati-hati, jangan sampai patah pipanya. Kalau mau mudah pasangnya diolesi oli dulu di bagian pipanya sama selangnya supaya lancar masuk ya. Jadi dia ada knocknya ya di bagian pipanya, nggak akan berlebihan juga masuk selangnya. Nah, ini langsung aja kita kancing kalau dia sudah sampai di knock atau dari batas pipa, dari batas selang masuk ke pipa itu ya. Kita kancing kembali, pastikan kancing ini pas dan menjepit semua permukaan selang ke pipa.
Setelah itu kita kembali lagi ke atas. Nah, untuk plastiknya sendiri ini kita buka ya. Begitu plastik dibuka, langsung masukkan selang yang tadi kita lepas supaya oli dari wadah oli power steering tidak keluar ya. Jadi begitu selang sudah masuk ke pipa, langsung kita kancing kembali. Seperti biasa yang tadi saya bilang, memasukkan selang ini juga cukup sulit, jadi harus hati-hati jangan sampai pipa dari tabung oli ini patah ya. Jadi harus berhati-hati, masukinnya juga cukup sulit dengan area yang sempit. Ketika sudah masuk, langsung aja dikancing ya. Oke kawan, selang-selang sudah masuk seperti semula ke pipanya dan juga sudah saya kancing kembali. Nah, ini sekarang kita tinggal sirkulasikan kembali oli yang barunya ya ke semua saluran power steering. Caranya ini kita pastikan dulu olinya penuh ya, lalu sambil dinyalakan mesinnya, terus sambil diisi juga olinya. Ketika oli itu surut, itu diisi lagi, ditambahkan terus, tapi sambil mesin hidup dan juga sambil setirnya digerakkan atau diputar ke kanan dan ke kiri ya. Ini kondisi mesin hidup, sambil saya isi, sambil saya putar kanan kiri setirnya. Oke, mesin dihidupkan, sambil setir diputar ke kanan dan ke kiri, sambil diperhatikan tabung wadah oli dari power steering. Kalau dia surut, kita isi kembali ya. Intinya jangan sampai isiannya luber atau olinya luber. Ketika oli sudah tidak surut, itu tandanya oli sudah masuk ke semua saluran power steering ya. Nah, jadi seperti ini oli yang sudah kita ganti. Jadi dia tampak lebih merah ya, bisa dilihat, beda sama yang tadi. Nah kawan, ini bisa dilihat nih, dari wadah oli ini terlihat berbuih ya, atau gelembung-gelembung dari bawah, dia mengeluarkan gelembung-gelembung. Jadi ini dia sedang mengisi atau membuang udara dari dalam ya. Jadi biarkan dulu seperti ini sambil mesin nyala. Nanti buih-buih itu sendiri dia akan hilang ya, karena dia mengeluarkan udaranya secara otomatis. Jadi biarkan wadah oli ini tanpa tutupnya dulu. Kalau sudah tidak berbuih, baru tutup bisa dipasang kembali dan mobil sudah bisa dijalankan. Oke kawan, jadi ini penampakan dari oli bekas dan oli barunya. Yang botol sebelah kiri ini oli bekas ya, ini sudah hitam sekali, bisa dilihat. Ini memang sudah saatnya diganti. Nah, untuk yang oli ini oli baru, sisaan dari yang tadi 1 liter ya. Ini seharusnya masih sisa banyak karena tadi ada beberapa oli yang menetes, tidak terpakai ya. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang cara ganti oli power steering atau flashing oli power steering pada Toyota Avanza lama ya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.